Terima kasih, dan saya akan mau menjelaskan lagi pembahasan saya yang berjudul frustasi dan stres. Yang pertama dulu yang perlu saya jelaskan yaitu frustasi. Apa itu frustasi? Frustasi adalah keadaan yang menegangkan. Keadaan yang menegangkan akibat terjadinya kekecewaan, baik secara fisik maupun secara psikis, di mana terjadinya frustasi ini bila harapan dan tujuan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Orang-orang yang sering mengalami frustasi ini atau keadaan yang menegangkan yaitu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengontrol arah pemikirannya. Jadi makanya nanti terjadi yang namanya frustasi. Jadi apabila misalnya orang yang berkeinginan, ada misalnya cita-citanya ingin jadi polisi atau ingin jadi guru, apabila belum tercapai maka dia mengalami frustasi atau tidak bisa lagi mengontrol emosinya, mengontrol keadaannya, bahkan sampai tidak menyadari dirinya bahwa ada lagi kesempatan-kesempatan yang lain di saat rintangan atau capaian belum tercapai. Jadi di dalam frustasi ini apabila terjadi, tentunya kita wajib menyadari dan mengakui bahwa tidak semua keinginan itu dapat tercapai, karena itu sudah diatur oleh Tuhan dan apapun ceritanya. Jadi kalau misalnya kita memiliki tujuan, memiliki capaian-capaian yang belum atau keinginan yang belum tercapai, itu wajib kita terima. Karena kalau misalnya kita membawanya menjadi frustasi, tidak lagi mau berbuat atau merasa kecewa, ya so pasti kesempatan yang kedua tidak akan ada lagi, karena di saat itu kita sudah mulai down, bahkan tidak mau lagi berbuat. Jadi pada frustasi ini ada baiknya kita terus melakukan dan menjaga pola pikir yang sehat, berpola pikir yang sehat, yang baik, dan supaya nantinya tidak mengalami yang namanya frustasi. Yang selanjutnya adalah stres. Stres ini juga adalah sebuah penyakit fisik. 50-70% sebenarnya disebabkan oleh stres atau penyakit fisik. Stres ini juga berkelanjutan dari yang namanya frustasi, perasaan kecewa, bahkan sampai murung diri, tidak menyadari lagi, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bahkan sampai kalau misalnya sudah mengalami stres ini akan berlanjut ke hal-hal yang tidak baik, karena stres ini nantinya akan mengarah ke orang yang kurang waras. Tapi sebenarnya stres ini bukan kurang waras, namun hanya saja tidak bisa mengontrol dari arah pemikirannya. Kalau misalnya tujuannya sudah tidak bisa tercapai, pasti mengalami stres, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang ingin dilakukan. Nah, di sini ada beberapa hubungan stres, produktivitas seorang. Ada produktivitas atau gambarannya: stres rendah, stres optimal, dan stres tinggi. Kalau yang namanya stres rendah ini itu masih bisa dikendalikan, mungkin hanya di saat
waktu-waktu tertentu dia misalnya contohnya ada tugas yang mau diserahkan misalnya hari ini, so pasti karena dia belum bisa mencapai waktu yang ditentukan, maka dia stres dan akhirnya dia bisa mengambil sikap ya sudah, saya kerjakan saja dan nanti atau besok saya serahkan. Yang kedua, stres optimal. Stres optimal juga bisa mengontrol stres, bisa mengontrol hidupnya, bisa mengontrol arah pemikirannya, masih bisa menyadari bahwa dalam tujuan-tujuan ini pasti ada kesempatan yang kedua. Yang ketiga, stres tinggi. Kalau stres tinggi ini tidak bisa lagi mengontrol, sudah arah pemikirannya yang mencengkang, bahkan harapan-harapan tadi yang akan menghantuinya. Jadi tidak bisa lagi mengontrol emosinya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bahkan pemikirannya kurang sehat. Stres juga dapat dibedakan dengan stresor. Stresor adalah sesuatu yang menyebabkan stres. Di mana stresor ini juga sangat berpengaruh pada stres. Karena stresor ini adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Apabila misalnya ada tujuan tadi yang hendak dicapai, kalau misalnya belum tercapai, so pasti akan mengalami stres. Nah, di sini ada gejala dan akibat stres. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa gejala dan akibat stres. Karena ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada tujuan kita, ada yang kita inginkan, ada yang hendak kita mau selesaikan, namun karena kondisi dan keadaan kita tidak memadai, akan menunda segala jenis aktivitas kita. Yang pertama, menurut George Gibson, DKK 1990 mengkategorikan akibat stres terjadi 5 kategori. Yang pertama, akibat subjektif, yaitu akibat yang dirasakan secara pribadi. Akibat subjektif ini adalah secara pribadi. Nah, contohnya kegelisahan, agresi, kelesuan, kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, dan kehilangan kesabaran. Nah, di sini juga keseringan terjadi secara pribadi itu adanya kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan. Yang kedua, akibat perilaku. Akibat perilaku ini dikarenakan perilaku tertentu meliputi mudah terkena kecelakaan, penyalahgunaan obat peledak emosi. Jadi akibat stres ini juga dapat merusak fisik kita, bahkan mencelakakan kita. Jadi kalau kita misalnya kurang hati-hati dengan gejala-gejala stres ini, bisa saja merusak hidup kita, bahkan sampai tidak bisa lagi mengendalikan keadaan yang mengecewakan. Yang ketiga, akibat kognitif. Akibat kognitif ini maksudnya akibat dalam berpikir. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami stres ini, kita tidak bisa lagi berpikir secara positif. Yang ada adalah pikiran pemaksaan supaya tujuan tadi bisa tercapai. Sementara kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa mengetahui apa yang hendak saya lakukan. Hanya karena stres, karena emosi. Jadi kita melakukan yang tidak bisa lagi di luar dari kendali kita. Bisa saja merugikan dari orang lain. Yang ketiga, yang keempat, akibat fisiologis, yaitu akibat yang berhubungan dengan fungsi dan kerja alat tubuh, yaitu tingkat gula darah tinggi. Nah, ini juga akibat stres ini. Jadi kalau kita misalnya kurang hati-hati dalam
mencegah yang namanya stres ini bisa saja mengakibatkan darah tinggi. Karena stres ini adalah luapan emosi atau kemarahan, kekecewaan. Jadi di saat itu semua terjadi, maka orang yang memiliki juga tingkat darah tinggi akan berefek, bahkan bisa mengakibatkan dan membahayakan nyawa seseorang. Selanjutnya, akibat keorganisasian, itu akibat yang tampak dalam tempat kerja meliputi absen. Nah, di sini juga ada banyak akibatnya dalam organisasi kalau terjadi yang namanya stres. Karena kerja kita bisa saja terbatalkan, bahkan anjlok. Karena kalau misalnya kita stres gara-gara mungkin ada masalah pribadi, so pasti dalam urusan misalnya dalam sekolah, dalam perkuliahan bisa saja malas kuliah, tidak mengerjakan tugas, tidak lagi datang ke kampus, bahkan bisa saja berhenti kuliah. Itu semua bisa terjadi akibat stres ini. Kalau misalnya kita kurang paham dalam mengontrol apa yang menjadi di luar kendali emosi kita. Tentunya kita di sini sudah mengetahui apa saja tadi yang namanya gejala-gejala dan akibat stres. Nah, 3 yang selanjutnya, terjadinya stres. Jadi saya sudah hampir sama dengan penjelasan yang terlebih dahulu, di mana kenapa terjadinya stres. Terjadinya stres itu adalah bila keinginan dan harapan tidak tercapai. Keinginan dan harapan tidak tercapai. Saya sudah mengalami secara pribadi itu terjadi stres. Bahkan saya dalam perkuliahan sempat berhenti, bahkan tidak mau lagi kuliah. Kenapa? Karena capaian saya, target saya dalam perkuliahan tidak tercapai. Makanya saya ingin berbagi cerita juga tentang stres ini. Saya sudah mengalaminya, dan ketika saya sudah mengalaminya, saya berbalik arah, saya putar pola pikir saya. Ini stres, ini tujuan jangan sampai hanya di situ. Kita harus putar lagi ke belakang. Kita harus berjuang dan melakukan. Jadi konsekuensinya di sini adalah jangan sampai stres menguasai dari akal sehat kita, akal pikiran kita. Jadi di stres ini terjadi karena saya sudah mengalaminya. Saya anggap biasa, ya udah, mungkin hari ini bukan kesempatan atau bukan waktu yang berpihak kepada saya. Mungkin di lain waktu pasti akan ada kesempatan lagi. Jadi saya sudah mengubahnya dan sudah melakukan sekarang. Maka saya melanjutkan perkuliahan lagi, tidak mengalami lagi yang namanya stres. Selanjutnya cara mengatasi stres. Cara mengatasi stres sebenarnya kalau dicari bagaimana cara mengatasi stres, itu tidak ada obatnya. Walaupun ada dalam terapi di sini, ada di sini relaksasi adalah teknik yang paling efektif untuk menyembuhkan stres. Ada katanya sini ada berbagai teknik relaksasi, tetapi yang biasa dilakukan adalah teknik relaksasi dengan mengendurkan otot-otot seluruh tubuh. Kemudian pengenduran dilakukan pada bagian tubuh yang sering mengalami stres. Dan saya rasa ini kalau misalnya kita terapkan dalam hidup kita susah. Karena ini katanya mengendurkan otot-otot. Mana yang seru? Contohnya stres ini kepala, sakit kepala, perut. Jadi saya rasa itu agak susah.
Jadi menurut saya secara pribadi cara mengatasi stres ini itu ada baiknya. Yang pertama dulu, kalau misalnya kita stres, jangan terlalu kita paksakan kehendak kita. Artinya kita harus berpikir luas. Mungkin kesempatan pada saat ini tidak berpihak kepada saya. Jadi dalam mengatasinya yaitu yang pertama, jangan kita paksakan tadi kehendak. Yang kedua, hindari emosi yang meninggi. Hindari emosi yang meninggi dalam arti kontrol. Jangan sampai emosimu menguasai dirimu, bahkan tidak bisa lagi dikendalikan. Yang ketiga, kita harus berbagi sama orang lain, minta solusi, minta saran dari siapapun dia. Jadi artinya biar ada masukan-masukan yang baru. Jadi kalau misalnya kita stres, kita hanya mengurung diri, menyendiri saja, itu tidak akan terjadi kesembuhan dari stres tersebut. Nah, bahkan kalau kita di saat sendiri itu makin banyak arah pemikiran kita yang tidak jelas. Yang keempat, kita berolahraga juga salah satu membantu yang namanya stres. Saya sudah mengalaminya. Olahraga, jogging. Jadi kalau misalnya kita mau olahraga, akan mengurangi yang namanya stres. Jadi kita fresh, atau mungkin kita jalan-jalan ke pantai di suatu tempat yang baru, itu pasti akan menghilangkan yang namanya stres. Jadi di sini mungkin sampai di sini untuk penjelasan saya tentang stres. Dan kesimpulannya di sini, frustasi dan stres ini adalah keadaan yang mengecewakan, emosi yang tidak bisa terbatasi, tidak bisa lagi dilampaui oleh arah pemikiran kita. Jadi intinya di sini adalah tadi, yaitu kita lakukan yang baik, jangan kita paksakan. Makanya nanti keseringan terjadi frustasi dan stres karena kita memaksakan keadaan. Coba kalau misalnya kita memakai akal sehat, memakai pola pikir yang sehat, itu pasti akan mereda stresnya dan frustasinya. Jadi intinya di sini kita harus sadar, mengakui bahwa tujuan dan keinginan itu tidak semua sama harus tercapai, tetapi semua butuh proses, butuh perlakuan, butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi demikian saja. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon untuk dimaafkan, dan saya sangat mengharapkan kritik saran dari dosen pengampu mata kuliah ini. Semoga materi ini menjadi bekal dalam hidup mahasiswa, bahkan kita semua, dan dapat menjadi pengalaman ke depan dalam menghadapi situasi atau memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu masalah, di mana kita di sini dalam dunia bimbingan dan konseling ini akan kita hadapi pada siswa-siswi kita nantinya apabila misalnya mereka mengalami yang namanya frustasi dan stres. Demikian saja, terima kasih. Yau.